Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Belajar bareng kami yuk mengenai rancangan faktorial fraksional. Ya udah biar nggak kelamaan intronya, langsung aja cus kita pantengin materinya. Untuk itu pastikan tetap stay tune dari awal sampai akhir ya. Semangat. Nama saya Hairunisa, NIM saya adalah G1D017023. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep dasar dari rancangan faktorial fraksional. Dalam suatu eksperimen, seringkali peneliti akan berhadapan dengan eksperimen yang melibatkan sejumlah faktor atau k-faktor, di mana tiap faktornya ini hanya terdiri dari dua buah taraf. Misalnya, eksperimen dapat terbentuk karena hanya berurusan dengan dua macam temperatur, yaitu rendah dan tinggi, seterusnya yaitu dua buah mesin, yakni baru dan lama, dua buah pegawai pria dan wanita, dan lain sebagainya. Nah, rancangan tersebut dinamakan dengan rancangan eksperimen faktorial 2 pangkat K, di mana 2 itu adalah banyaknya taraf dan banyaknya faktor adalah K yang menjadi pangkat. Jika K atau banyaknya faktor itu sama dengan 2 dan 3, maka masing-masing akan diperoleh 4 dan 8 kombinasi perlakuan. Maka untuk K sama dengan 4 juga diperoleh 16 kombinasi perlakuan. K sama dengan 5 diperoleh 32 kombinasi perlakuan, dan begitu seterusnya. Apabila jumlah k-faktor cukup besar, maka akan berakibat pada besarnya jumlah kombinasi perlakuan yang akan dilakukan. Dan hal tersebut berakibat eksperimen yang dilakukan tidak cukup efisien, mengingat beberapa hal yang menjadi hambatan yang mungkin dapat terjadi, seperti jumlah dana yang diperlukan untuk melakukan suatu eksperimen, tenaga yang dibutuhkan, serta waktu untuk melakukan eksperimen tersebut. Sehingga di dalam melakukan eksperimen, dapat digunakan suatu rancangan yang menggunakan dua taraf dengan sebagian dari kombinasi perlakuan dari faktor-faktor dalam percobaan yang dijalankan. Atau dengan kata lain, agar eksperimen yang dilakukan dapat efisien, maka dapat diambil hanya sebagian dari kombinasi perlakuan. Misalnya sepertiga, sepersembilan dari keseluruhan kombinasi. Nah, rancangan inilah yang disebut sebagai rancangan faktorial fraksional. Desain faktorial fraksional ini dilakukan jika peneliti dapat mengasumsikan bahwa interaksi orde tinggi atau interaksi yang memuat lebih dari dua faktor tertentu itu diabaikan. Nah, kemudian informasi efek utama dan informasi orde rendah atau interaksi yang memuat dua atau tiga faktor itu dapat diperoleh dengan mengerjakan hanya sebagian dari eksperimen faktorial lengkap. Akibatnya di sini adalah akan ada faktor-faktor yang memiliki sifat yang sama dengan faktor lainnya. Biasanya rancangan faktorial fraksional 2 pangkat K ini ditulis dengan rancangan faktorial fraksional 2 pangkat K min P, yakni eksperimen dengan 1/2P fraksi dari seluruh kombinasi percobaan yang harus dilakukan. Contoh, untuk K sama dengan 5 dan P sama dengan 1, berarti dilakukan eksperimen faktorial fraksional itu setengah dari eksperimen 2 pangkat 5. Begitupun jika diambil P pangkat 2, maka eksperimen faktorial fraksional yang dilakukan sebanyak 1/4 dari eksperimen 2 pangkat 5, dan seterusnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ana Nurjana. Rancangan faktorial fraksional sering digunakan dalam proses screening eksperimen, di mana eksperimen dilakukan dengan melibatkan banyak faktor, dengan tujuan mencari faktor-faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap respon yang diamati. Banyaknya faktor akan menentukan pembentukan struktur rancangan faktorial fraksional. Dengan banyak faktor tertentu dapat dibentuk beberapa struktur rancangan faktorial fraksional yang berbeda. Perbedaan tersebut ditentukan oleh struktur generator yang saling bebas, defining relation atau dilambangkan dengan I, serta alias yaitu dua atau lebih pengaruh yang memiliki sifat yang sama, yang diperoleh dari perkalian setiap pengaruh faktor-faktor dengan defining relation dan berdasarkan resolusi yang digunakan.
Menurut Montgomery, keberhasilan dari penggunaan rancangan faktorial fraksional didasarkan pada 3 ide dasar, yaitu yang pertama the sparsity of effect principle, yang kedua the projection property, yang ketiga sequential experimentation. Di mana yang pertama the sparsity of effect principle, yakni proses screening yang melibatkan banyak faktor dan beberapa kemungkinan pengaruh yang dianalisis, di mana pengaruh faktor utama dan pengaruh interaksi tingkat rendah lebih memegang peranan. Yang kedua, the projection property, yaitu rancangan faktorial fraksional dapat diproyeksikan menjadi rancangan yang lebih kuat dengan melibatkan faktor-faktor yang memiliki pengaruh signifikan. Yang ketiga, sequential experimentation. Ide ini memungkinkan untuk menggabungkan 2 atau lebih rancangan faktorial fraksional untuk membuat rancangan yang lebih besar, guna menduga pengaruh faktor dan interaksi yang menarik. Kemudian, kelebihan rancangan faktorial fraksional adalah mampu menduga pengaruh penting dari faktor yang digunakan tanpa harus melakukan kombinasi perlakuan lengkap, sehingga otomatis akan mengurangi biaya, tenaga, dan waktu yang digunakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh dari penggunaan analisis regresi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seorang peneliti pertanian akan meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi hasil panen padi. Maka, ia akan meneliti 2 jenis varietas, 2 jenis pupuk, dan 2 metode pengendalian gulma. Yang kedua, suatu proses kimia mempunyai 2 buah faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi, yaitu konsentrasi reaktan dan jumlah katalis. Pada konsentrasi reaktan mempunyai 2 jenis, yaitu yang berkadar 15% dan yang berkadar 25%. Sedangkan jumlah katalis ditempatkan di kotak A dan di kotak B. Pada percobaan di atas termasuk dalam rancangan percobaan faktorial 2K. Suatu percobaan dapat dikategorikan ke dalam rancangan percobaan faktorial 2K apabila pada percobaan tersebut terdiri atas 2 faktor atau lebih yang dapat mempengaruhi dan masing-masing dari faktor tersebut mempunyai 2 perlakuan. Rancangan percobaan faktorial digunakan untuk menguji atau menganalisis semua kombinasi perlakuan yang ada, sehingga diperoleh perlakuan yang berpengaruh terhadap percobaan tersebut. Saya Haryati, NIM G1D017027, akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan contoh penggunaan analisis regresi dalam kehidupan sehari-hari. Pada slide berikut sudah dijelaskan oleh teman kelompok kami yaitu Anissa Rifdah. Sekarang saya akan melanjutkan pada slide berikutnya seperti yang teman-teman lihat pada layar. Sebelum mengacu pada slide, seperti yang kita ketahui bahwa jumlah amatan dalam sebuah rancangan faktorial 2 pangkat K akan meningkat sebanding dengan jumlah faktor yang terlibat. Nah, untuk melakukan percobaan faktorial dengan jumlah amatan lengkap, tentunya memerlukan biaya, waktu, dan materi yang cukup banyak. Jika dalam melakukan rancangan percobaan ada keterbatasan biaya, waktu, dan materi, maka dapat dilakukan percobaan dengan mengamati sebagian dari jumlah amatan faktorial lengkap. Penyelesaian rancangan percobaan faktorial dengan mengamati sebagian dari rancangan faktorial lengkap disebut dengan perulangan fraksional. Nah, rancangan yang terbentuk dari perulangan fraksional sering dikenal dengan rancangan fraksional. Nah, untuk contoh aplikasinya, teman-teman bisa lihat pada slide. Nah, diberikan sebuah contoh aplikasi rancangan faktorial 2 pangkat K dalam sebuah penelitian medis untuk mempelajari waktu penyerapan salah satu jenis kapsul antibiotik. Rancangan faktorial yang digunakan adalah rancangan 2 pangkat 4. Proses penelitian ini melibatkan 4 faktor. Keempat faktor tersebut adalah suhu A, kekuatan dosis B, ketebalan kulit kapsul C, dan pekerja laboratorium D. Dilakukan percobaan dengan suhu 29 derajat Celcius dan 32 derajat Celcius. Kekuatan dosisnya 40 mg dan 50 mg, dan ketebalan kulit kapsul 1 mm dan 1,5 mm. Serta pekerja laboratoriumnya itu memerlukan waktu 4 jam dan 6 jam. Masing-masing faktor akan dibentuk menjadi 2 taraf, yaitu taraf rendah, taraf tinggi yang selanjutnya akan dilanjutkan menggunakan metode ANOVA.
Nama saya Baik Mulia Rizka Alina Sukma, akronim G1D 018-017. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai asumsi model. Oke, yang pertama, desain faktorial dua faktor. Nah, efek suatu faktor itu didefinisikan sebagai perubahan dalam respon yang dihasilkan oleh perubahan tingkat faktor. Ini sering disebut efek utama karena mengacu pada faktor utama. Nah, di sini tuh ada contoh sebuah percobaan atau eksperimen di mana di sini terdapat dua faktor, ada faktor A sama faktor B. Faktor A ini adalah reactant concentration, terus yang B ini catalyst. Faktor A sama faktor B ini punya dua taraf. Nah, tarafnya itu si A punya taraf plus sama minus, di mana itu low dan pada level low dan high, B juga punya taraf pada low dan high atau plus dan minus gitu. Nah, pada percobaan ini diperoleh ada 4 treatment, di mana treatment pertama itu A sama B-nya sama-sama pada level rendah atau low, ini dinotasikan minus. Terus yang kedua itu cuma A-nya aja yang pada level high atau A-nya aja yang plus. Yang ketiga cuma B-nya aja yang pada level high atau B-nya aja yang plus. Nah, yang terakhir nih, yang keempat, keduanya sama-sama pada level high atau keduanya sama-sama plus. Nah, ternyata keempat treatment ini, masing-masing treatment itu dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Sini ada replikasi 1, 2, 3. Nah, total dari ketiga replikasi pada treatment pertama ini, si A dan B-nya sama-sama pada level rendah, ternyata total itu sama 80. Ya, treatment kedua 100, treatment ketiga 60, treatment keempat 90. Nah, dari percobaan ini, ternyata kita bisa kita bisa gambar treatmentnya ini sama replicate-nya ini ke dalam bentuk geometrik. Gimana tuh? Kayak gini. Nah, secara geometrik apabila digambar itu dapat digambar dalam bentukan bidang segi 4. Nah, di mana di sini tuh ini reactant concentration atau si faktor A, yang ini faktor B. Nah, tadi kan di sini tuh treatmentnya ada 4 ya. Yang A, B-nya ada yang sama-sama minus, ada yang sama-sama plus, ada yang A aja yang plus, ada yang B aja yang plus. Nah, di sini tuh kita udah ada taraf ini, ada low high, gitu kan. Nah, terus di sini kita akan menotasikan level height dari suatu faktor itu dengan huruf kecil. Nah, jadi misalkan di sini, ini kan A-nya ini height nih, tapi B-nya low. Jadi kita cuma tulis A aja, A yang kecil. Low-nya kita nggak tulis. Jadinya sini A sama dengan 100. Nah, terus di sini B-nya sama dengan 60, di sini cuma B aja yang high, A-nya itu di low. Terus yang di sini A, B, karena keduanya sama-sama high pada level tinggi. Nah, gimana sama yang level rendah? Kalau dua-duanya level rendah, masa nggak ditulis? Enggak dong. Dia ditulisnya pakai 1, dinotasikan dengan 1 sama 80. Nah, dari sini, dari si gambar ini, kita tuh, misalkan kita mencari pengaruh faktor A terhadap faktor B di level rendah, di level low, si B-nya di level low. Nah, karena B-nya di level low, berarti dia adanya di sini aja kan, yang dua titik ini aja, 1 sama A. Kalau yang ini kan udah tinggi nih si B-nya, yang ini udah tinggi B-nya, yang ini juga udah tinggi B-nya. Jadi kita bakalan lihat yang ini aja nih. Kalau kita lihat yang ini aja, kalau kita mau cari pengaruh faktor A terhadap faktor B di level rendah, gampang nih, tinggal dikurangi aja. A dikurangi 1 per N. Nah, terus gimana kalau kita mau nyari yang level tinggi? Nah, kalau kita, kalau kita mau cari yang level tinggi tuh, Nah, tinggal lihat aja nih yang ini. Jadinya AB dikurangi B per N, gitu. Nah, ini rumusnya. Nah, dari itu kan kita udah dapet nih yang pengaruh faktor A terhadap faktor B di level rendah sama pengaruh faktor A sama pada faktor B di level tinggi. Nah, karena kita udah punya yang ini, kita juga bisa dapatkan pengaruh rata-rata faktor A, pengaruh rata-rata utama dari faktor A. Nih, nah karena dia rata-rata, berarti yang ini tuh kita bakalan ditambah terus dibagi N. Jadinya dapatnya itu si yang ini kita tambah sama yang ini terus kita bagi N. Jadinya dapatnya itu ini A sama dengan 1 per 2N dikali AB ditambah A dikurangi B dikurangi 1. Nah, dari persamaan yang ini kita juga dapat peroleh kontras A atau pengaruh total. Tadi ini kan masih pengaruh
ini kan masih rata-rata pengaruh utama ya. Sekarang kita bakalan cari pengaruh total ya, pengaruh total dari A. Dimana nanti tuh jumlah koefisien itu sama dengan 0 gitu kan. Jadi kontras A sama dengan AB ditambah A dikurangi B dikurangi 1. Oke, saya lanjutkan ya penjelasan dari Rizka tadi. Sama halnya seperti faktor A, kita juga dapat mengetahui pengaruh faktor B pada level rendah faktor A, di mana B minus 1 per N, dan pengaruh faktor B pada level tinggi faktor A, di mana A B minus A per N. Sehingga didapatkan rata-rata pengaruh utama dari faktor B adalah B sama dengan 1 per 2N A B minus A plus B minus 1 atau B sama dengan 1 per 2N AB plus A minus B minus 1. Nah, dari persamaan tersebut, kita juga dapat mengetahui kontras B-nya atau pengaruh total dari si B. Ya, ini dia kontras B sama dengan AB plus A minus B minus 1. Baik, lanjut. Untuk interaksi dari kedua faktor ini juga dapat didefinisikan sebagai perbedaan rata-rata antara pengaruh faktor A pada level tinggi faktor B dan pengaruh faktor A pada level rendah faktor B, sehingga didapatkan rata-rata pengaruh utama interaksi dari faktor A dan faktor B adalah AB sama dengan 1 per 2N AB minus B minus A minus 1 atau AB sama dengan 1 per 2N AB minus A min B plus 1. Dari persamaan tersebut juga dapat diketahui kontras A-nya atau pengaruh total dari si A, yaitu AB minus A minus B plus 1. Saya Dewi Santri Ramdhani akan membahas mengenai struktur data dari fraksional faktorial 2 pangkat 2. Adapun struktur data dari fraksional faktorial 2 pangkat 2 yaitu seperti pada tabel berikut. Terdapat dua faktor. Faktor pertama kita notasikan dengan huruf A besar dan faktor kedua kita notasikan dengan huruf B besar. Pada faktor A dan faktor B terdapat tanda negatif dan positif. Tanda negatif melambangkan pada saat dia low dan tanda positif melambangkan pada saat dia high. Kemudian terdapat treatment. Sebelumnya kita memisalkan bahwa level high dari sebarang faktor dinotasikan dengan huruf kecil dan level low tidak dinotasikan dengan apapun. Sehingga didapatkan notasi-notasi sebagai berikut. Notasi 1 menunjukkan kombinasi treatment kedua faktor pada level low. Notasi B menunjukkan kombinasi treatment dari A pada level low dan B pada level high. Notasi A menunjukkan kombinasi treatment dari A pada level high dan B pada level low. Dan yang terakhir, notasi AB menunjukkan kombinasi treatment kedua faktor pada level high. Kemudian terdapat replikasi atau ulangan atau dapat disimbolkan dengan huruf R kecil. Pada saat A-nya low dan B-nya low, ulangan pertama dinamakan Y111, ulangan kedua dinamakan Y112, dan ulangan yang ketiga dinamakan Y113. Kemudian pada A-nya low dan B-nya high, ulangan pertama dinamakan Y121, ulangan kedua dinamakan Y122, dan ulangan yang ketiga dinamakan Y123. Total dari ulangan pertama pada saat A-nya low dinamakan Y1.1, total ulangan kedua pada saat A-nya low dinamakan Y1.2, dan total ulangan ketiga pada saat A-nya low dinamakan Y1.3. Total keseluruhan ulangan pada saat A-nya low dinamakan Y1 ... Kemudian, pada saat A-nya high dan B-nya low, ulangan pertama dinamakan Y211, ulangan kedua dinamakan Y212, dan ulangan yang ketiga dinamakan Y213. Pada saat A-nya high dan B-nya high, ulangan pertama dinamakan Y221, ulangan kedua dinamakan Y222, dan ulangan yang ketiga dinamakan Y223. Kemudian total ulangan pertama pada saat A-nya high dinamakan Y21 titik, total ulangan kedua pada saat A-nya high dinamakan Y2.2, dan total ulangan ketiga pada saat A-nya high dinamakan Y2.3. Total keseluruhan pada saat A-nya high dinamakan Y2 ... serta total keseluruhan ulangan pertama pada saat A-nya low maupun A-nya high dinamakan Y1
Y.1, total keseluruhan ulangan kedua dinamakan Y.2, dan total ulangan keseluruhan ketiga dinamakan Y.3. Sehingga secara umumnya didapatkan total keseluruhan kita simbolkan sebagai Y. Kemudian notasi A, B, dan 1 menyatakan total respon dari N pengulangan untuk setiap kombinasi treatment. Pada tabel ini, notasi 1, B, A, dan AB tidak berurutan. Kenapa tidak berurutan? Karena itu untuk memudahkan kita menghitung Y1.1, Y1.2, Y1.3, dan yang lainnya. Halo, Imran di sini. Selanjutnya struktur pengacakan. Sebuah rancangan memiliki jumlah amatan akan meningkat sebanding dengan jumlah faktor yang terlibat. Sebagai contoh, rancangan faktorial 2/6 membutuhkan 64 kali amatan. Untuk mengetahui kombinasinya, dilakukan pengamatan secara lengkap, yaitu sebanyak 64 kali dan homogen. Keadaan homogen sulit dilakukan sehingga diperlukan pembauran, di mana pembauran ini bertujuan untuk membuat materi percobaan menjadi lebih homogen. Hal ini karena materi percobaan sangat bervariasi, sehingga hanya sebagian dari perlakuan yang dapat digunakan dalam interval atau waktu tertentu yang relatif homogen. Selanjutnya, pada pokok pembahasan ini kita akan berbicara pada rancangan faktorial 2/2, di mana rancangan faktorial 2/2 membutuhkan 4 kali amatan. Maka dilakukan pengamatan secara lengkap dan tidak diperlukan pembauran. Rancangan faktorial 2/2 di atas menghasilkan tabel pengacakan sebagai berikut. Ketika dua faktor, sebut saja faktor A dan faktor B, diberikan sebuah perlakuan, maka akan menghasilkan hasil seperti pada tabel ini. Ketika A minus dikombinasikan dengan B minus, maka akan menghasilkan 1. Ketika A minus dikombinasikan dengan B plus, maka akan menghasilkan B kecil. Ketika A plus dikombinasikan dengan B minus, maka akan menghasilkan A kecil. Ketika A plus dikombinasikan dengan B plus, maka akan menghasilkan AB plus. Ketika faktorial 2/2, maka akan menghasilkan 4 kali amatan seperti pada tabel ini. Namun, ketika pada soal disebutkan faktorial 2/3, maka ia akan menghasilkan 8 kali amatan. Ketika 2/6, maka akan menghasilkan 64 kali amatan. Begitu juga seterusnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang model statistik dan persamaan dari fraksional faktorial 2/2. Model regresi. Model yang digunakan untuk fraksional faktorial 2/2, di mana modelnya itu yaitu Y topi sama dengan beta 0 ditambah beta 0x1 ditambah dengan beta 2x2 ditambah dengan beta 12 x13 ditambah dengan error, di mana Y topi ini merupakan pengamatan pada satuan percobaan, sedangkan beta 0 merupakan min populasi, dan beta 2, beta 12 atau beta n sampai dengan beta n merupakan efek dari beberapa faktor, sedangkan untuk error ini merupakan error dari model tersebut. Struktur alias. Dalam pembahasan ini menjelaskan tentang bagaimana menemukan hubungan alias dengan rancangan faktorial fraksional 2/k-P dengan menggunakan complete defining relation, dengan menggunakan representasi model regresi, yaitu Y sama dengan X1 B1 ditambah dengan error. Keterangannya yaitu Y ini merupakan vektor dari respon, X1 ini merupakan matriks P, beta 1 ini adalah vektor P dari parameter, dan E merupakan vektor dari error.
Estimasi kuadrat terkecil dari beta 1 adalah Y sama dengan X1 beta 1 ditambah dengan X2 beta 2 ditambah dengan epsilon. Ini untuk faktorial fraksional 2 pangkat 2 dan untuk beta 1 topinya yaitu sama dengan buka kurung X1 aksen dikalikan dengan X1 tutup kurung pangkat negatif 1 dikalikan dengan X1Y. Dalam X2 adalah matriks N dikali dengan P2. Ini berisi variabel tambahan yang tidak ada dalam model dan beta 2 adalah vektor dari P2 dikalikan dengan 1 dari parameter yang terkait dengan variabel-variabel ini. Sehingga dapat ditunjukkan bahwa untuk mencari estimasi dari beta 1 topi sama dengan beta 1 ditambah dengan X1 aksen dikali dengan X1 pangkat negatif 1 dikalikan dengan X1 aksen kali X2 beta 2. Ini sama dengan beta 1 ditambah A beta 2. Untuk matriks A yang nilainya sama dengan X1 aksen dikalikan dengan X1 pangkat negatif 1 dikalikan dengan X1 aksen X2. Ini disebut matriks alias. Elemen-elemen dari operasi beta 2 mengidentifikasi hubungan alias untuk parameter dalam vektor beta 1. Untuk penentuan struktur alias, selain kita dapat menggunakan metode complete defining relation, kita juga bisa menentukannya melalui pengalian dengan relasi penentu dengan semua kombinasi perlakuan yang ada. Jika relasi dari identitas sama dengan A, B, C sampai dengan K, maka alias efek A adalah misalnya A dikalikan dengan identitas, maka hasilnya A dikali dengan A, B, C sampai dengan K. A sama dengan A kuadrat BC sampai dengan K. Nah, A kuadrat ini merupakan nilai dari identitas, sehingga A sama dengan identitas dikali dengan BC sampai dengan K. A sama dengan BC sampai dengan K. Dalam hal ini kita ketahui bahwa yang pertama, mengalihkan sembarang elemen dari sembarang kolom dengan sebuah kolom yang elemen-elemennya sama dengan kolom pertama akan menghasilkan kolom yang memiliki tanda positif pada semua elemennya yang dinyatakan dengan kolom identitas. Misalnya, A dikali dengan A maka hasilnya A kuadrat atau sama dengan 1 atau sama dengan identitas. Lalu yang kedua yaitu mengalihkan sembarang kolom dengan kolom identitas tidak akan merubah elemen dalam kolom tersebut. Untuk gambaran lebih jelasnya akan dijelaskan mengenai rancangan resolusi. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Eva Tia mengenai rancangan resolusi. Klasifikasi dengan rancangan resolusi merupakan cara yang bermanfaat untuk mengklasifikasikan rancangan faktorial fraksional menurut pola alias yang dihasilkan. Rancangan faktorial fraksional dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan resolusinya, yaitu diantaranya ada rancangan resolusi 3, rancangan resolusi 4, dan rancangan resolusi 5. Nah, kemudian dalam hal ini kami akan membahas mengenai rancangan resolusi 3. Nah, dalam rancangan resolusi 3 ini tidak ada efek utama yang memiliki alias atau dibaurkan dengan sembarang efek utama lainnya. Tetapi efek utama beralias dengan interaksi dua faktor. Contohnya pada 2 pangkat 3 min 1 dengan identitas plus minus ABC. Dari resolusi 3 ini, kita dapat membentuk terlebih dahulu rancangan 2 pangkat 2 dalam faktor A dan B. Kemudian dihubungkan taraf dari faktor C dengan tanda plus dan minus. Interaksi terjadi antara dua faktor, di mana C adalah interaksi antara A dan B. Jadi, relasi pembangkit merupakan relasi penentu untuk rancangan ini, adalah di mana identitasnya adalah plus minus ABC. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan dengan tabel 2.4 di bawah ini. Tabel ini merupakan rancangan 2 pangkat 3 min 1 dengan relasi pembangkit identitas ABC. Nah, di sini terdapat 4 amatan, di mana untuk amatan yang pertama A bernilai minus, kemudian B bernilai minus.
Sehingga untuk C yang merupakan interaksi antara A dan B bernilai minus. Nah, yang mau menyebabkan kombinasi perlakuannya diberi titel C ya. C ini merupakan interaksi antara A dan B. Dan begitu pun untuk amatan kedua di mana A bernilai positif dan B bernilai negatif, sehingga untuk nilai C-nya yang merupakan interaksi antara A dan B bernilai negatif. Nah, sehingga kombinasi perlakuannya itu diberi titel A. Begitu pun seterusnya untuk amatan ketiga dan keempat. Perkenalkan, nama saya Maratun Solehah. Di sini untuk ANOVA dan persamaannya akan dijelaskan oleh saya dan rekan saya Kamalatul Azmi. Untuk bagian hipotesis dan jumlah kuadrat akan langsung dijelaskan oleh saya, sedangkan untuk tabel dan pengambilan keputusan akan dijelaskan oleh Kamalatul Azmi. Pertama, kita masuk ke bagian hipotesis. Nah, untuk faktor utama, di sini kan faktor utamanya itu ada dua. Ada faktor A dan faktor B. Nah, untuk faktor A, H0-nya, hipotesis untuk H0-nya tidak ada perbedaan antara perlakuan dalam faktor A. Untuk H1-nya terdapat perbedaan pada perlakuan dalam faktor A. Sedangkan untuk faktor B, hipotesisnya adalah untuk H0, tidak ada perbedaan antara perlakuan dalam faktor B. Untuk H1-nya terdapat perbedaan pada perlakuan dalam faktor B. Nah, sedangkan untuk interaksi, H0-nya yaitu tidak ada interaksi antara faktor A dan B. Untuk H1 terdapat interaksi antara faktor A dan B. Nah, selanjutnya kita masuk ke statistik uji. Nah, berdasarkan kontras yang diberikan, nah kontrasnya kan yang ini ya, AB ditambah, untuk kontras A yaitu AB ditambah A dikurangi B dikurangi 1. Untuk kontras B, AB ditambah B dikurangi A dikurangi 1. Sedangkan untuk kontras AB yaitu, untuk kontras interaksi yaitu AB ditambah 1 dikurangi A dikurangi B. Nah, berdasarkan kontras tersebut, dapat dihitung jumlah kuadrat setiap kontras, yaitu sama dengan kuadrat kontras dibagi jumlah pengamatan dikali jumlah kuadrat koefisien kontras. Nah, pertama kuadrat kontras. Nah, kontras untuk faktor A itu dikuadratkan. Dibagi dengan jumlah pengamatan. Di sini kita misalkan jumlah pengamatannya itu N. Dikali jumlah kuadrat koefisien kontras. Kenapa kok bisa dapat 4? Nah, mari kita perhatikan ya. Untuk faktor A. Faktor A. Sini 1 A, B, dan AB. Nah, koefisien untuk satu di koefisien kontras. Koefisien kontras untuk faktor A bagian 1, koefisiennya yaitu negatif 1. Nah, untuk A, koefisiennya 1. Untuk B, negatif 1. Untuk AB sama dengan 1. Nah, koefisien yang telah diperoleh ini kita kuadratkan. Lalu kita jumlahkan hasilnya. Maka diperoleh untuk min 1 kuadrat sama dengan 1. 1 kali 1, 1. Min 1 kuadrat, 1. 1 kuadrat sama 1. Sehingga jumlah kuadrat koefisien kontras untuk faktor A yaitu 4. Nah, sehingga diperoleh jumlah kuadrat untuk faktor A yaitu AB ditambah A dikurangi B dikurangi 1 kuadrat dibagi 4 dikali N. Nah, begitu pula untuk jumlah kuadrat B, jumlah kuadrat B dan jumlah kuadrat untuk faktor interaksi. Nah, selanjutnya maka dapat diperoleh juga jumlah kuadrat totalnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai 2, sigma J sama dengan 1 sampai 2, sigma K sama dengan 1 sampai N, YIJK kuadrat dikurangi Y dot kuadrat dibagi 4N. Nah, sedangkan untuk jumlah kuadrat errornya sama dengan jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat faktor A, dikurangi jumlah kuadrat faktor B, dikurangi jumlah kuadrat faktor AB.
Oke, jadi kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ANOVA dan persamaannya. Nah, di sini ada tabel ANOVA yang kita ketahui bahwa tabel ANOVA itu merupakan bagian dari ANOVA itu sendiri gitu. Bagian yang lebih ringkas atau ringkasan dari perhitungan-perhitungan yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, tabel ANOVA itu terdiri dari sumber variasi, di mana sumber variasi ini ada dari faktor A, ada faktor B, dan ada interaksi antara faktor A dan faktor B, ada error, dan ada total. Yang selanjutnya yaitu degree of freedom atau derajat bebas, di mana derajat bebas untuk faktor A itu diperoleh dari jumlah level dari faktor A dikurangi 1. Begitu juga dengan faktor B, yaitu level dari faktor B itu sendiri dikurangi 1. Nah, kalau interaksinya itu berarti interaksi antara derajat bebas faktor A dikali derajat bebas faktor B, yaitu A-1 kali B-1. Kalau error, itu ada level faktor A kali level faktor B dikali ulangannya dikurangi 1. Gitu. Nah, kalau dia totalnya, berarti kalian dulu semuanya, yaitu level faktor A kali level faktor B kali banyak ulangannya, baru dikurangi 1. Nah, selanjutnya ada sum of square atau jumlah kuadrat. Di sini jumlah kuadrat untuk faktor A itu kita simbolin dengan SSA, di mana SSA ini udah dilakukan perhitungan ya sebelumnya. Udah dilakukan perhitungan, SSA itu didapatkan dari sini, yaitu kuadrat kontras dibagi 4N gitu. 4 ini, N ini adalah sebanyak ulangannya gitu kan. Begitu juga dengan yang B, dengan yang interaksinya, sehingga di tabel ANOVA itu tinggal kita taruh hasil akhirnya gitu. Nah, terus selanjutnya itu ada mean square atau kuadrat tengah gitu, atau rata-rata kuadrat. Jadinya mean square dari A itu dari faktor A itu kita simbolin dengan MSA, di mana dia diperoleh dari SSA dibagi DF dari A gitu, atau DB dari A, derajat bebas dari A, yaitu A-1. Nah, jadinya nanti diperolehlah MSA. Terus begitu juga dengan MSB dan MSAB gitu, dibagi dengan untuk mencari kuadrat tengah itu jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya. Nah, yang paling penting dari sini adalah kita menentukan F hitung gitu, dimana nanti F hitung ini akan digunakan untuk menentukan kesimpulan gitu, untuk menarik kesimpulan. Nah, F hitung di sini didapatkan dari MSA dibagi dengan MS errornya gitu. Terus begitu juga dengan MSB atau F hitung untuk faktor B. Terus F hitung untuk interaksi didapatkan dari MSAB, yaitu jumlah kuadrat tengah dari interaksi AB dibagi errornya gitu. Nah, nanti kan di sini udah dapet nih F hitung. Nah, itulah yang kita gunakan untuk menentukan kesimpulan selanjutnya gitu. Nah, kita lanjut ke pengambilan keputusan. Nah, di sini seperti yang dibilang tadi bahwa F hitung itu digunakan untuk mengambil keputusan gitu. Untuk faktor utama, misal untuk faktor A gitu, jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, di mana F tabel ini kita dapatkan dari tabel F dengan derajat bebas yang faktor A dengan derajat bebas faktor A-nya sebagai derajat 1, terus derajat 2-nya itu derajat errornya. Degree of freedom-nya dari errornya gitu. Nah, jadi nanti kita dapatkan F tabel gitu. Jadi jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka kita akan menolak H0. Artinya terdapat perbedaan perlakuan dalam faktor A itu sendiri gitu. Begitu juga dengan faktor B. Nah, jadi pengambilan keputusan untuk faktor utamanya itu, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka artinya terdapat perbedaan pada perlakuan dalam satu faktor itu gitu. Nah, untuk interaksinya itu sama gitu. Jadi jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka kita juga akan menolak H0, yang artinya terdapat interaksi antara faktor A dan faktor B. Begitu juga sebaliknya ya, kalau dia F hitung kurang dari F tabel, maka artinya tidak terdapat interaksi antara faktor A dan faktor B. Ini dengan saya Muhammad Alimuddin akan menjelaskan tentang contoh kasus dan penyelesaian daripada materi fractional factorial design. Ini merupakan contoh kasus yang terfokus pada
faktorial design yang 2 pangkat 2, yang dimana di sini terdapat 2 faktor, dan di setiap faktor terdapat 2 level. Contoh kasus ini yaitu merupakan suatu investigasi yang akan dilakukan untuk mengetahui efek konsentrasi reaktan dan jumlah katalis dalam konversi pada suatu proses kimia, yang dimana konsentrasi reaktan ini dinotasikan dengan huruf A kapital, dan dimana di sini terdapat 2 level, yaitu 15% dan 25%. Kemudian untuk yang katalis dinotasikan dengan huruf B kapital, dan terdapat 2 level juga, yaitu 2 pound dan 1 pound. Kemudian untuk setiap kombinasi treatment ini diulang sebanyak 3 kali, sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel di samping tabel ini ya. Di sini terlihat ada 2 faktor, yaitu faktor A dan faktor B, di mana untuk level 15% dinotasikan dengan tanda minus, kemudian untuk yang 25% dinotasikan dengan tanda plus. Begitupun juga untuk faktor yang B, di mana yang untuk 1 pound dinotasikan dengan tanda minus, dan untuk yang 2 pound dinotasikan dengan tanda plus. Kemudian dari kedua faktor ini diperoleh 4 treatment, yaitu kita notasikan dengan angka 1, huruf A kecil, B kecil, dan A kecil, B kecil. Kemudian dari treatment yang diperoleh ini dilakukan replikasi sebanyak 3 kali atau pengulangan sebanyak 3 kali, sehingga diperoleh nilai seperti tabel yang ini. Kemudian dari replikasi ini, dan dari nilai 3 kali pengulangan ini, kita dapat menghitung mean atau rata-rata dari setiap treatment. Ya, itu saja. Kemudian untuk penyelesaiannya, secara geometrik, apabila digambar dalam bidang segi 4 atau persegi seperti gambar ini, maka level height atau plus dari sebarang faktor dinotasikan dengan huruf kecil. Maksudnya di sini yaitu huruf A kecil, B kecil, dan A kecil, B kecil, yaitu level height daripada setiap faktor, yaitu faktor A yang horizontal dan faktor B yang vertikal. Kemudian level low atau minus tidak dinotasikan dengan apapun. Dari gambar sini kita tidak notasikan dengan huruf, melainkan dengan angka 1 yang di sini. Kemudian untuk notasi A kecil menunjukkan kombinasi treatment dari A pada level high dan B pada level low. Dari A pada level high di sini dan B pada level low, berarti di sini untuk A yang kecil. Kemudian untuk notasi B juga begitu, menunjukkan kombinasi treatment dari A pada level low dan B pada level high. Itu di sini yang di pojok kiri atas. Kemudian untuk notasi A kecil, B kecil, menunjukkan kombinasi treatment kedua faktor pada level high. Yang di sini, yang di pojok kanan atas persegi. Pada level high pada kedua faktor ya. Kemudian untuk notasi 1 menunjukkan kombinasi treatment kedua faktor pada level low. Di sini yang di pojok kiri bawah. Selanjutnya untuk notasi A kecil, B kecil, dan A kecil, B kecil serta 1 yaitu menyatakan total respon dari N pengulangan untuk setiap kombinasi treatment. Yang di sini untuk A kecil diperoleh total respon yaitu 100. Untuk B kecil diperoleh total respon yaitu sebanyak 60. Untuk A kecil, B kecil yaitu sama dengan 90. Dan untuk 1 diperoleh total respon sebanyak 80. Kemudian selanjutnya adalah menentukan hipotesis uji, di mana di sini kita memperoleh 2 hipotesis uji yaitu H0 dan H1.
H0 di sini yaitu apabila beta 0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 1, 2 sama dengan 0. Yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor-faktor A, B, dan faktor interaksi AB terhadap zat kimia yang dihasilkan. Sedangkan untuk H1 terdapat beta yang tidak sama dengan 0, yang artinya terdapat pengaruh signifikan antara faktor-faktor A, B, dan faktor interaksi AB terhadap zat kimia yang dihasilkan. Itu untuk hipotesis Auger. Kemudian selanjutnya, untuk menguji data tersebut dapat dilakukan dengan menentukan nilai faktor utama dan faktor interaksi. Di sini terdapat dua faktor utama, yaitu faktor utama A dan faktor utama B. Sedangkan faktor interaksinya yaitu ada satu, yaitu faktor interaksi AB. Sebelumnya, untuk diketahui bahwa faktor utama itu merupakan rata-rata dari perubahan respon yang dihasilkan setiap level dari faktor tersebut. Atau dengan kata lain untuk mempermudah bahasanya, yaitu faktor utama itu merupakan perubahan suatu faktor terhadap faktor lain pada setiap levelnya. Sehingga untuk faktor utama A ini diperoleh dari faktor utama faktor A pada level pada faktor B pada level low dan high. Sehingga diperoleh rumus untuk faktor utama A, yaitu A sama dengan 1/2N dikali dalam kurung A kecil B kecil tambah A kecil dikurangi B kecil dikurangi 1. Sehingga setelah disubstitusikan untuk setiap nilai, diperoleh nilai untuk faktor utama A yaitu sebesar 8,33 ya. Kemudian untuk faktor utama B sama halnya dengan faktor utama A, tapi ini untuk yang B, maka faktor utama B diperoleh daripada faktor B pada level pengaruh faktor B pada faktor A pada level low dan high. Sehingga diperoleh rumus yaitu B sama dengan 1/2N dalam kurung A kecil B kecil ditambah B kecil dikurangi A kecil dikurangi 1. Sehingga setelah disubstitusikan diperoleh nilai untuk faktor utama B yaitu minus 5,00. Kemudian untuk faktor interaksi AB. Faktor interaksi ini merupakan rata-rata perbedaan antara pengaruh A pada level high dari faktor B dan pengaruh A pada level low dari faktor B. Atau dengan untuk mempermudah bahasanya, yaitu faktor interaksi itu merupakan pengaruh A pada B level high dikurangi dengan pengaruh A pada B yang level low. Sehingga diperoleh rumus untuk faktor interaksi AB yaitu AB sama dengan 1/2N dikali dalam kurung A kecil B kecil ditambah 1 dikurangi A kecil dikurangi B kecil. Sehingga setelah disubstitusikan untuk setiap nilai, maka diperoleh untuk faktor interaksi AB yaitu 1,67. Dimana setelah ditentukan nilai faktor utama dan faktor interaksi, maka akan dilakukan perhitungan terhadap sum of square-nya. Dimana di sini untuk mencari SSA atau sum of square faktor A itu sama dengan kontras A kuadrat dibagi dengan 4 kali N, dimana kontras A itu rumusnya treatment A kali B ditambah dengan treatment A dikurangi treatment B dikurangi treatment 1. Dimana kontras A ini diketahui sebelumnya yaitu 50, sehingga sum of square A itu sama dengan 50 kuadrat dibagi 4 kali 3 sama dengan 208,33. Begitu juga untuk sum of square faktor B itu sama dengan kontras B kuadrat dibagi dengan 4 kali N.
Dimana kontras B di sini hasilnya sama dengan min 30, sehingga sum of square faktor B itu sama dengan min 30 kuadrat dibagi 4 kali 3 sama dengan 75,00. Selanjutnya untuk sum of square faktor interaksi A dan B itu sama dengan, berarti kan kontras faktor AB dibagi 4 kali N. Sebelumnya N di sini merupakan banyaknya perulangan, sehingga N di sini sama dengan 3 karena banyaknya perulangan dalam kasus ini sebanyak 3. Sehingga sum of square interaksi antara A, B itu sama dengan 10 kuadrat per 4 kali 3 sama dengan 8,33. Nah, untuk sum of square total di sini sigma I sama dengan 1 sampai 2, sigma J sama dengan 1 sampai 2, sigma K sama dengan 1 sampai 3 dari YIJK kuadrat dikurangi dengan faktor koreksi. Faktor koreksi di sini Y dot kuadrat dibagi dengan 4 kali 3. Itu sama dengan 9.398,00 dikurangi 9.075,00. Itu sama dengan 323,00. Nah, untuk sum of square errornya di sini formulanya yaitu sama dengan sum of square total dikurangi sum of square faktor A dikurangi sum of square faktor B dikurangi sum of square faktor interaksi A dan B. SSA, SSB dan SSAB di sini merupakan SSP, artinya kan sum of square perlakuan, sehingga sum of square error sama dengan 323 dikurangi 208,33 dikurangi 75 dikurangi 8,33 itu sama dengan 31,3, sehingga diperoleh tabel ANOVA sebagai berikut, di mana karena sum of square untuk faktor A-nya 208,33, sum of square faktor B-nya 75, sum of square AB-nya artinya faktor interaksi AB itu 8,33 dan sum of square error-nya 31,34 dan sum of square total 323,00. Di mana degree of freedom-nya di sini untuk faktor A itu sama dengan 1, faktor B sama dengan 1, dan faktor interaksi AB itu sama dengan 1. Sedangkan degree of freedom errornya itu sama dengan 8 dan total sama dengan 11. Nah, untuk mean square-nya berarti kan di sini sum of square-nya dibagi masing-masing degree of freedom-nya. Misalkan untuk faktor A, berarti kan mean square-nya di sini sum of square A dibagi dengan degree of freedom A. Berarti kan 208,33 dibagi 1. Sehingga hasilnya 208,33. Begitu dan seterusnya sampai sum of square error-nya. Nah, kemudian untuk F hitung atau F0 di sini caranya kan mean square perlakuan masing-masing dibagi dengan mean square error-nya. Jadi kan kita cari masing-masing. Untuk mean square faktor A berarti untuk F hitung faktor A berarti kan mean square faktor A dibagi dengan mean square error-nya, sehingga menghasilkan F hitungnya 53,15. Begitu juga untuk faktor B dan faktor interaksi AB. Nah, dari sana kita juga tahu bahwa P value-nya untuk faktor A itu 0,001 dan faktor B sama dengan 0,0024 dan faktor AB 0,1826. Nah, dari tabel ANOVA itu kita dapat ketahui bahwa model regresi yang diperoleh adalah Y topi sama dengan beta 0 plus beta 0 kali beta 0 ditambah di sini beta 1 kali X1 ya, ditambah beta 2 kali X2 ditambah beta 1 2 kali X13 ditambah epsilon,
sehingga menghasilkan Y topi sama dengan 82,5 ditambah 8,33 per 2 X1 ditambah min 5 per 2 X kuadrat X2 ditambah 1,67 per 2 X3 ditambah epsilon atau errornya 31,34. Nah, untuk kontras ditulis berdasarkan penentuan standar juga ya di sini. Nah, di mana efek untuk yang treatment 1 di sana untuk faktor A itu min 1, faktor B min 1, faktor AB plus 1 dan seterusnya sampai faktor AB. Untuk sampai treatment AB maksudnya. Nah, untuk tanda aljabar untuk perhitungan pengaruh pada desain 2 pangkat 2 itu sebelumnya telah dijelaskan ya di bagian strukturnya. Nah, dari tabel ANOVA tadi kita dapat disimpulkan ya, karena diketahui bahwa F tabel atau F alpha per 2 dB degree of freedom untuk masing-masing perlakuan dengan degree of freedom errornya itu sama-sama kebetulan sama, karena degree of dB untuk faktor A dan faktor B dan faktor interaksi AB itu kebetulan sama, yaitu 1, sehingga hasilnya F tabelnya itu sama dengan 5,32. Nah, sehingga dari tabel ANOVA tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, karena pada faktor A nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel dan nilai signya atau signifikansinya kurang dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa H0-nya ditolak. Nah, karena pada faktor B nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05 juga, maka H0-nya juga ditolak. Namun untuk faktor interaksi AB, karena nilai F0-nya kurang dari F tabel dan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka H0-nya diterima. Dengan kata lain, faktor A dan faktor B itu berpengaruh secara signifikan terhadap zat kimia yang dihasilkan. Sedangkan faktor interaksi AB itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap zat kimia yang dihasilkan. Cerita singkat mengenai pengembangan fraksional faktorial design. Nah, salah satu contohnya adalah rancangan faktorial 3 pangkat K. Merupakan sebuah rancangan faktorial dengan faktor sebanyak K. Nah, di mana tiap faktor terdiri dari 3 taraf. Untuk menggambarkan taraf faktor, digunakan angka 0 sebagai satuan simbol tingkat rendah, 1 sebagai simbol tingkat menengah, dan 2 sebagai simbol tingkat tinggi. Setiap kombinasi perlakuan dalam rancangan 3 pangkat K dilambangkan dengan K angka, di mana angka pertama menunjukkan tingkat faktor A, angka kedua menunjukkan tingkat faktor B, dan angka ke K menunjukkan tingkat faktor K. Nah, ini merupakan salah satu contoh tabel kombinasi faktor perlakuan faktorial 3 pangkat 2, di mana faktornya di sini adalah faktor A dan faktor B. Kemudian selanjutnya, pada rancangan fraksional faktorial juga hanya dilakukan sebagian dari kombinasi perlakuan yang akan dicobakan, namun tidak menghilangkan informasi penting yang diperlukan. Banyaknya faktor akan menentukan pembentukan struktur rancangan fraksional faktorial, dan dengan jumlah faktor tertentu dapat dibentuk beberapa struktur rancangan fraksional faktorial yang berbeda. Rancangan fraksional faktorial sangat berguna untuk percobaan yang melibatkan banyak faktor. Nah, tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang memiliki pengaruh. Rancangan fraksional faktorial 3 taraf dinotasikan dengan 3 pangkat K minus B. Jadi rancangan yang dicobakan hanya 3 pangkat K minus B kombinasi perlakuan dari 3 pangkat K kombinasi perlakuan lengkap. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai cerita singkat fraksional faktorial design atau rancangan faktorial fraksional. Percobaan faktor yang bertaraf 3 pangkat K. Nah, kita misalkan bahwa K sama dengan 5, maka dalam satu kali replikasi memerlukan 243 percobaan. Dan untuk K sama dengan 6 sudah memerlukan 729 percobaan. Apabila K faktor semakin besar,
maka berakibat banyak kombinasi perlakuan yang akan dilakukan dalam percobaan sebanyak itu tidak efisien. Agar percobaan dapat efisien, maka dapat kita ambil sebagian, misalnya 1/3, 1/9 dari keseluruhan kombinasi. Rancangan tersebut disebut dengan rancangan fraksional faktorial atau FF, dalam rangka menurunkan banyak kombinasi perlakuan dan beberapa diantaranya dilakukan tanpa pengulangan. Menurut Montgomery tahun 2001, keberhasilan dari rancangan fraksional faktorial atau FF yang didasarkan pada 3 ide dasar, yaitu yang pertama, the sparsity of Ibach principle atau proses scattering yang melibatkan banyak faktor dan beberapa kemungkinan pengaruh faktor yang akan dianalisis. Pengaruh faktor utama dan pengaruh interaksi tingkat rendah lebih memegang peranan. Yang kedua, the projection property, rancangan fraksional faktorial dari proyeksi yang menjadi rancangan yang lebih kuat dengan melibatkan faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Yang ketiga, sequential experimentation, memungkinkan untuk menggabungkan 2 atau lebih rancangan fraksional faktorial untuk membuat rancangan yang lebih besar, guna menduga pengaruh faktor dari interaksi yang menarik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.